Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ari Permana, mahasiswa Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta, angkatan tahun 2024. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal tesis saya yang berjudul Perancangan dan Asesmen Sistem Pengendalian Intern PT Taspen Persero. Adapun dosen pembimbing satu saya yaitu Bapak Adam Jakaria, SE, MSI, PSD, AK, CA, CFRI, QII, CRP, dan dosen pembimbing dua saya, Bapak Dr. Ayatullah Michael Musyafi, SEAK, MAK. Adapun agenda pembahasannya itu, saya akan menjelaskan mengenai pertama itu latar belakang masalah, lalu rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, mode penelitian, metode penelitian. Yang pertama itu latar belakang masalah. Dalam menghadapi dinamika ekonomi, tuntutan efisiensi, serta tantangan akuntabilitas di sektor publik, keberadaan sistem pengendalian intern menjadi elemen krusial yang harus dimiliki setiap organisasi, khususnya badan usaha milik negara. Sistem pengendalian intern merupakan instrumen krusial dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan tata kelola perusahaan, khususnya pada BUMN. Namun, pada praktiknya banyak BUMN masih menunjukkan kelemahan yang signifikan dalam implementasi pengendalian internal. Sebagaimana diungkapkan dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semesteran BPK RI, terdapat sejumlah temuan dari BPK RI di mana masih banyak BUMN yang menghadapi atau ditemukan dalam sistem pengendalian internalnya masih lemah. Antara lain seperti dalam hal pelaporan, pelaksanaan anggaran, struktur pengendalian internal, dan lainnya. Berdasarkan rangkuman ikhtisar hasil pemeriksaan BPK pada semester 1 tahun 2022 sampai dengan semester 1 tahun 2024, bisa kita lihat seperti contohnya pada semester 1 tahun 2022 yaitu objek pemeriksaan di mana dilakukan pada 52 objek pemeriksaan pada BUMN dan benda lainnya, ditemukan bahwa terdapat 466 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern. Lalu pada semester 2 tahun 2022 terdapat pada 21 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya terdapat 203 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern. Pada semester 1 tahun 2023 pada 17 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya terdapat 156 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern. Begitupun pada semester 2 tahun 2023 yaitu pada 22 objek pemeriksaan terdapat 255 permasalahan yang sama. Lalu semester 1 tahun 2024 pada 27 objek pemeriksaan terdapat 353 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern. Berdasarkan rangkuman dari hasil pemeriksaan BPK tersebut, salah satunya itu yang menjadi temuan yaitu PT Taspen Persero, di mana temuan BPK RI pada PT Taspen Persero yaitu mengenai pembayaran JKM dan THT. Dalam laporan keuangan semester 1 tahun 2022 atau IHPS tahun 2022, berdasarkan catatan BPK RI, PT Taspen Persero antara lain belum membayarkan klaim jaminan kematian atau JKM sebesar 12,8 miliar kepada peserta aktif yang telah meninggal dunia. Akibatnya dana klaim JKM tidak segera digunakan dan 390 peserta tidak menerima haknya. Selain itu, 686 peserta tidak dapat langsung menerima manfaat karena pembayaran klaim JKM tertunda dan tidak bersamaan dengan pembayaran jaminan hari tua atau THT sebesar 29,52 miliar. Adapun rekomendasi dari BPK RI yaitu agar Direksi PT Taspen Persero memerintahkan kepala cabang untuk membayarkan klaim JKM kepada 390 peserta yang belum mendapatkan haknya guna mencegah keterlambatan. Lalu Kepala Divisi Pelayanan dan Manfaat juga diinstruksikan untuk membayarkan manfaat program JKM bersamaan dengan manfaat program THT. Berdasarkan permasalahan yang tadi di awal sebutkan, bahwa banyak BUMN yang menghadapi permasalahan di mana masih lemahnya sistem pengendalian intern. Padahal sejalan dengan
beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern sangatlah penting. Seperti halnya juga disebutkan dalam Peraturan Menteri BUMN nomor Per 02/MBU/03/2023 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 57 ayat 3 huruf E. Hal ini menekankan pentingnya memadukan sistem pengendalian intern atau internal dengan manajemen risiko dan budaya organisasi yang berdasarkan pada cita-cita akhlak. Berdasarkan wawancara internal atau wawancara pendahuluan dengan auditor PT Taspen Persero dan pengamatan awal penulis, dapat diketahui bahwa auditor PT Taspen Persero telah melakukan evaluasi sistem pengendalian intern dalam setiap kunjungan objek audit dan dilaporkan dalam laporan hasil audit. Namun, dalam proses evaluasi sistem pengendalian intern yang ada, belum memiliki instrumen atau alat bantu yang terdokumentasi secara formal dan terstruktur untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern di seluruh unit kerja secara bersamaan. Penilaian pada saat ini hanya bersifat ad hoc, tidak didukung indikator kuantitatif yang baku, serta tidak terintegrasi dengan sistem informasi manajemen risiko dan pengawasan internal perusahaan. Adapun perumusan masalah yaitu implementasi evaluasi sistem pengendalian intern SPI di PT Taspen Persero belum terstruktur dan terdokumentasi secara formal karena belum adanya instrumen evaluasi yang sesuai dengan karakteristik bisnis dan ketentuan Per 02/MBU/03/2003. Penilaian SPI selama ini bersifat parsial dan tidak mencakup keseluruhan komponen KOSO, sehingga menyulitkan identifikasi risiko, kelemahan prosedur, dan deteksi dini potensi fraud. Penelitian ini bertujuan merancang dan menguji instrumen evaluasi SPI berbasis KOSO yang efektif dan sesuai regulasi. Adapun pertanyaan penelitian yaitu bagaimana kondisi implementasi sistem pengendalian intern atau SPI saat ini di PT Taspen Persero, apa saja kelemahan dan tantangan dalam pelaksanaan pengendalian intern di PT Taspen yang menghambat efektivitasnya, bagaimana rancangan alat atau instrumen evaluasi SPI yang sesuai dengan kebutuhan PT Taspen Persero berdasarkan kerangka KOSO dan ketentuan Per 02/MBU/03/2023. Yang terakhir, bagaimana hasil uji coba atau asesmen awal terhadap implementasi SPI menggunakan alat evaluasi yang akan dirancang. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis implementasi SPI yang berlaku di PT Taspen Persero berdasarkan komponen-komponen pengendalian intern, mengidentifikasi hambatan dan kekurangan dalam sistem pengendalian intern yang diterapkan saat ini, merancang alat evaluasi SPI yang relevan, aplikatif, dan terukur dengan mengacu pada kerangka KOSO dan Per 02/MBU/03/2023. Dan yang terakhir itu melakukan uji coba awal terhadap efektivitas alat evaluasi SPI yang dirancang sebagai sarana monitoring dan perbaikan sistem pengendalian di PT Taspen Persero. Adapun manfaat penelitiannya itu dalam hal manfaat praktis yaitu bisa menjadi dasar pengembangan instrumen evaluasi SPI, memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan SPI. Lalu manfaat teoritis yaitu kontribusi literatur akuntansi dan audit, memperluas kajian akademik mengenai penerapan KOSO. Lalu yang ketiga yaitu manfaat kebijakan, di mana penelitian ini diharapkan mendukung implementasi Per 02/MBU/03/2003 dan menjadi contoh model asesmen SPI. Adapun selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai telaah pustaka pada penelitian ini. Yang pertama yaitu pengertian perancangan dan asesmen. Desain kerja adalah proses merancang pekerjaan dan tugas-tugas dalam suatu organisasi untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja karyawan, yang diungkapkan oleh Gasper pada tahun 2023. Lalu, dikatakan juga bahwa jika evaluasi ialah proses menentukan nilai berdasar informasi yang dikumpulkan dari aktivitas pengukuran, di mana pengukuran adalah tindakan melakukan pengukuran dengan alat ukur. Nurijati 2021. Lalu, ada mengenai Committee of Sponsoring Organization of Third Way Commission atau KOSO.
di mana dalam kerangka kerja KOSO atau Cube KOSO terdapat tiga kategori tujuan utama, yaitu tujuan operasi, atau operation objectives, tujuan pelaporan, reporting objectives, dan tujuan kepatuhan, yaitu compliance objectives. Dalam KOSO sendiri, tentu sudah kita ketahui bahwa terdapat 5 elemen yang dipersyaratkan dalam KOSO tersebut, yang di breakdown lagi menjadi 17 prinsip. Lalu berikutnya, penelitian tentang sistem pengendalian intern pada BUMN, di mana berdasarkan penelitian Subede et al. Tahun 2024, yang meneliti efektivitas sistem pengendalian intern di PT Asabri Persero, cabang Makassar, menyimpulkan bahwa riset memperlihatkan sistem pengendalian internal di PT Asabri Persero atau cabang Makassar telah memenuhi 5 komponen pengendalian internal yang ditetapkan KOSO. Selain itu, mekanisme pengendalian internal, penagihan, dan pengeluaran kas telah berjalan dengan baik. Implementasi otorisasi dari pejabat yang berwenang untuk transaksi ini dan kualitas dokumentasi pendukung untuk tiap transaksi menjadi contohnya. Lalu, apa saja sih kesenjangan penelitian atau research gap pada yang menjadi tujuan dari penelitian ini atau menjadi dasar pada dilakukannya penelitian ini? Yang pertama itu di mana ketiadaan alat evaluasi sistem pengendalian intern berbasis regulasi BUMN, minimnya studi evaluatif terhadap sistem pengendalian intern di lembaga pensiun milik negara lembaga seperti PT Taspen Persero, masih sedikit yang menyusun alat ukur kuantitatif untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian intern, lalu belum ada studi yang mengintegrasikan KOSO dan P02-MBU-03-2023 dalam kerangka praktis. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih PT Taspen Persero. Jadi, PT Taspen Persero itu merupakan BUMN di sektor asuransi dan dana pensiun, di mana perusahaan milik negara yang bergerak di bidang jaminan sosial dan pengelolaan dana pensiun bagi TNI, Polri, dan ASN. PT Taspen Persero sendiri didirikan pada tahun 1963, berperan penting dalam pelindungan sosial karena menyediakan jaminan kematian, tabungan hari tua, dan program pensiun. Visi PT Taspen sendiri adalah menjadi perusahaan asuransi sosial dan dana pensiun yang terkemuka, andal, dan berkelanjutan, yang berdedikasi untuk mencapai kesejahteraan peserta dan meningkatkan nilai sosial dan ekonomi Indonesia. Adapun misinya yaitu memastikan sumber daya manusia yang dapat dipercaya, cakap, ramah, berdedikasi, fleksibel, kooperatif, dan mendukung penyediaan layanan yang luar biasa, investasi yang andal, dan kepemimpinan dalam inovasi bisnis dan transformasi digital. Selanjutnya yaitu implementasi sistem pengendalian intern di PT Taspen Persero. Seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan semesteran BPK tahun 2022, di mana Taspen Persero masih menghadapi tantangan di mana terdapat kelemahan pengendalian intern terkait pemantauan pembayaran sebagaimana dalam EHPS tersebut. PT Taspen gagal membayar klaim jaminan kematian sebesar 12,80 miliar kepada peserta aktif. Lalu, PT Taspen pula terdapat pembayaran klaim JKM 29,52 miliar yang belum diproses bersamaan dengan pembayaran jaminan hari tua, sehingga menyebabkan 686 peserta mengalami keterlambatan dalam pengambilan manfaat JKM. Hal ini, BPKRI menyarankan agar direksi PT Taspen mengarahkan kepala cabang dan divisi layanan untuk agar mengevaluasi dan monitoring serta memantau pembayaran atas JKM dan THT tersebut. Lalu, dalam penelitian yang lainnya disebutkan bahwa transformasi digital melalui aplikasi andal by Taspen memperkuat elemen aktivitas pengendalian dan informasi dan komunikasi pada kerangka KOSO karena menyediakan sistem pembayaran pensiun yang terstruktur, terdokumentasi, dan berbasis teknologi sehingga meminimalkan risiko keterlambatan pembayaran. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan adanya kelemahan pada aktivitas monitoring karena tingkat literasi digital yang rendah di kalangan pensiunan serta kurangnya pendampingan teknis mengakibatkan sebagian besar pengguna belum dapat memanfaatkan aplikasi secara mandiri.
Lalu pada penelitian lainnya disebutkan juga bahwa penelitian di kantor cabang Manado mengindikasikan bahwa ketentuan kerangka kerja KOSO dipatuhi dalam penerapan sistem pengadaan intern penerimaan kas di PT Taspen Manado. Namun, pada sisi pengeluaran kas, penerapan pengadaan internal belum berjalan secara memadai dan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip KOSO. Kondisi ini menyebabkan lemahnya pengawasan dalam penggunaan aplikasi yang berujung pada terjadinya kelalaian dalam pembayaran klaim pensiun kepada peserta yang telah meninggal dunia. Selanjutnya, dalam studi yang mengkaji prosedur pengajuan klaim peserta melalui teknologi di kantor cabang PT Taspen Persero Medan, dapat diketahui bahwa meskipun pemanfaatan teknologi dapat mempercepat proses pengajuan klaim, masih terdapat tantangan antara lain rendahnya pemahaman peserta pada sistem dan kurangnya infrastruktur teknologi yang tersedia. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan kegiatan sosialisasi serta penguatan infrastruktur teknologi guna mengoptimalkan mutu layanan klaim di kantor cabang Medan PT Taspen Persero. Lalu apa saja sih model atau solusi yang ditawarkan? Di mana pada tesis ini, model atau solusi yang ditawarkan yaitu perancangan model asesmen SPI PT Taspen Persero, di mana model asesmen ini dirancang dengan beberapa tujuan, yaitu menghasilkan alat ukur kuantitatif untuk mengevaluasi efektivitas SPI, menyediakan kerangka penilaian berbasis skor untuk setiap divisi atau unit, memberikan feedback berbasis data kepada manajemen terkait area penguatan SPI. Struktur instrumen asesmen sendiri ini berdasarkan kombinasi KOSO dan PER 02 garing MBU garing 03 2023, di mana rancangan model akan mencakup 5 komponen sistem pengendalian intern perusahaan yang terdiri dari 5 elemen dan 17 prinsip serta turunannya pada unsur pemenuhan poin opokus yang disesuaikan dengan struktur dan karakteristik PT Taspen Persero. Adapun penelitian atau riset ini yaitu merupakan jenis penelitian project research based dengan pendekatan mixed method, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif, di mana penelitian mixed method ini menekankan integrasi dua jenis data kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif. Metode penelitian ini berorientasi pada masalah yang dihadapi secara praktis untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Adapun timeline penelitiannya itu dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember, yang terdiri dari penyusunan bab 1 sampai bab 3, persiapan dan studi pendahuluan, mengidentifikasi kelemahan dan tantangan, perancangan instrumen evaluasi SPI, pembuatan framework asesmen KOSO, penyebaran kuesioner dan permintaan dokumen, analisa dokumen dan kuesioner, wawancara dan observasi lapangan, lalu pada akhirnya itu penyusunan laporan hasil asesmen. Dalam perancangan model asesmennya sendiri ini, seperti yang saya sebutkan bahwa terdapat dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif, di mana pada metode kualitatif, evaluasi melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Lalu, pada kuantitatif yaitu evaluasi melalui kuesioner, di mana perancangan model asesmen atau framework yang akan digunakan ataupun kertas kerja dibuat dalam bentuk file Excel dimulai dari pemenuhan data yang sesuai dengan KOSO yang terdiri dari tadi empat tadi empat evaluasi tadi, yaitu melalui dokumentasi, observasi, wawancara, dan kuesioner. Seluruh penilaian atau metode evaluasi secara keseluruhan nanti akan dilakukan penilaian atas masing-masing pemenuhan dari turunan-turunan dari elemen dan prinsip yang dimintakan oleh KOSO yang yang tentu dikembangkan dengan apa saja yang dipersyaratkan pada peraturan Menteri BUMN terkait evaluasi sistem pengendalian intern. Di mana adapun riset metode ini tuh menggunakan strategi eksploratif, di mana yaitu metode penelitian yang dimulai dengan penelitian kualitatif untuk pengumpulan dan analisis data, lalu dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif tergantung pada temuan tahap pertama. Adapun data atau materi yang dibutuhkan yaitu pertama, kuesioner pada seluruh karyawan yang tersebar di 57 kantor cabang dan 19 unit kerja kantor pusat. Lalu observasi dan wawancara pada lini 1, 2, dan 3. Lalu adanya listing ataupun daftar permintaan dokumen. Lalu bagaimana teknik pengukuran hasilnya, yaitu dilakukan dengan metode evaluasi
dengan dokumentasi, observasi, dan wawancara, yaitu jadi analisa yang dilakukan itu yang pertama itu yaitu analisa kualitatif, di mana semua elemen yang dipersyaraatkan itu harus dipenuhi, baik melalui dokumentasi, observasi, dan ataupun wawancara. Untuk penilaian sendiri itu, jika dokumen ataupun ditemukan dalam pemenuhan tersebut, maka diberikan nilai 1. Jika sebagian atau masih berjalan, yaitu diberikan poin 0,5. Lalu jika tidak ada, maka diberikan poin 0. Nah, lalu untuk penilaian skala kuesioner pun sama. Penilaiannya dimulai dari paling rendah 0 dan paling besar 1. Kenapa? Karena agar disesuaikan dan disetarakan nilainya 1 sesuai dengan metode evaluasi kualitatif. Jadi, pada tahapan tahapan perancangan framework, framework disusun sedemikian rupa agar mudah digunakan oleh auditor pada PT Taspen Persero untuk digunakan nantinya sebagai alat atau kertas kerja dalam melakukan evaluasi penilaian sistem pengendalian intern di PT Taspen Persero secara keseluruhan atau secara korporasi. Pada saat ini hampir banyak beberapa penelitian yang dilakukan itu adalah evaluasi SPI namun secara parsial ataupun satu bagian, misalkan pada kantor cabang A, pada kantor cabang B, atau pada sistem penggajian dan lain-lainnya. Namun di sini saya menawarkan adalah alat atau kertas kerja yang untuk melakukan evaluasi SPI secara keseluruhan atau secara utuh pada suatu perusahaan yang berskala besar atau seperti PT Taspen Persero, sehingga kertas kerja tersebut disesuaikan dengan kondisi yang ada di PT Taspen Persero. Lalu, selain dalam penelitian ini menghasilkan kertas kerja yang nantinya akan digunakan, pada akhirnya kertas kerja tersebut akan digunakan dan memberikan hasil asesmen implementasi sistem pengendalian intern, di mana hasil asesmen tersebut dibagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu di mana skor kurang dari 50 itu tidak efektif atau pengendalian intern masih sederhana. Lalu skor 50 sampai dengan skor kurang dari sama dengan 60, kurang efektif. Skor 60 sampai dengan kurang dari 75, cukup efektif. 75 sampai dengan 85 efektif. Lalu jika nilai di atas 85 maka bisa dibilang sangatlah efektif. Jadi pada penelitian ini peneliti berfokuskan kepada project base di mana menerapkan hasil praktis yang pada nantinya akan digunakan oleh auditor di PT Taspen Persero. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjawab gap yang saat ini atau selama ini terjadi di auditor PT Taspen Persero, di mana belum adanya alat ukur dalam hal melakukan evaluasi pengendalian intern secara keseluruhan atau secara korporasi. Demikian pemaparan proposal tesis saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.